محمد خير معصوم ومعتصم بلغ مقاصدنا أما ندى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكد الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal haji sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain, Riyadhus Shalihin. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idohi Aqidatil Islamiyah. Itu di dalam masalah sin bi ayyi syai'in arrabna Allah Ta'ala ma'a annana ma ra'ainahu bi absarina. Jim arrabna wujuh, yaitu wujudallahi ta'ala wa baki sifatihi bi zuhuri asari qadratihi bi, yaitu min hadhil makhluqatil hadisatil mutqanatil badi'atil muhayyirati lil uqul kasamawati wa mashtamalat alaihi, yaitu lil uquli kasamawati wa mashtamalat alaihi minasyamsi wal qamari wan nujum wal ardi wa mashtamalat alaihi minal ma'adin wal asjar wa ghairi dzalika min anwa'il hayawanatil lati min hal insan al makhluqu, yaitu fi ahsani taqwim al mausufu bi anwa'il kamali wal fadlil al mumtadazi bil aqlil qawimi pakama anna man syahada binaan arafa anna lahu baniyan wa man syahada kitaban arafa anna lahu katiban wa illam yarahu wa lam yasma basar khabarahu fakadzalika man hadzal alamal mutqanal badi'al bahira arafa anna lahu mujidan qadiman aliman muridan qadiman hakiman. Ini masalah kita mengenal tentang bagaimana pandangan-pandangan kita melihat wujudnya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan bukti berbagai macam hal yang musannif katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kalau mengenal Allah padahal kita tidak melihat Allah dengan penglihatan kita. Kita tahu bahwa Allah ada, tapi siapapun dimanapun manusia tidak akan bisa melihat Allah, termasuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Namun kita nggak perlu mengkorek tentang masalah wujudnya Allah, keberadaannya Allah kayak apa, karena bagaimanapun tidak akan mampu kita untuk meneliti, mengetahui tentang bahwa kayak apa wujudnya Allah, kayak apa bentuknya Allah. Ini tidak mungkin kita akan bisa melakukan berbagai macam riset, survei dan lain sebagainya, karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai bentuk apapun. Nah, ini berarti titik sampai situ. Ya, jadi Allah tidak yang menyerupai bentuk apapun. Kenapa? Karena enggak ada sosok yang perlu diteliti, yang perlu diobservasi dan sebagainya. Kenapa? Yang penting kita yakin bahwa Allah ada. Di mana keberadaannya? Di mana saja. Ittaqullah haitsuma kunta, takwalah kamu dimanapun kamu berada. Dengan perintah ini menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana, bukan berarti banyak. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana berarti berapa juta, berapa miliar adanya Allah. Tapi kan Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah esa. Allah adalah tidak berbilang. Allah tidak seperti makhluk. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah.
lalu araf anna wujudallah ta'ala wa baki sopatihi bizuhuri asari kudratihi hadil makhluqatil hadisatil mutqanatil badiatil muhayyarati lil ukul kasamawati wa mastamalat alaihi lil ukul. Di sini oleh musannif memberikan contoh bahwasanya kita mengenal Allah padahal kita tidak melihat Allah, namun kita mengetahui keberadaan Allah dengan berbagai macam bukti-bukti sifatnya kebesaran Allah dan bekas kemahakuasaannya yang sampai yang tampak pada kita, yaitu baik dari makhluk-makhluk yang kokoh, yang mudah dan yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Seperti contoh langit, ini menunjukkan keberadaan Allah. Makanya kalau orang dulu ditanya, kamu percaya enggak adanya Allah? Percaya. Kenapa? Buktinya ada langit, ada bumi. Ini orang dulu. Tapi kalau orang-orang ahli tasawuf ditanya, apakah kamu tahu bahwa Allah ada di mana? Bahwa apa buktinya adanya Allah? Dia jawab, adanya Allah adalah Allah. Nah, ini dua sisi jawaban antara orang-orang makrifat yang sudah mengenal kepada Allah begitu tingginya, tidak ada yang dikenal kecuali hanya Allah. Itulah adanya Allah. Makanya pantas kalau Syekh Siti Jenar tergila-gila dengan Allah, karena tidak ada yang dia sebut kecuali hanya Allah. Itu kan? Atau apa yang terjadi di negeri Irak, hal yang sama seperti Syekh Siti Jenar. Itu pun mengatakan bahwa yang dia percaya dan tidak ada wujudnya keberadaan Allah, bukan langit, bukan bumi, tapi adanya Allah. Nah, kalau kita kan jawabannya orang awam, buktinya adanya Allah, ada langit, ada bumi. Hanya sebatas itu. Loh, kenapa kita jawab adanya langit, adanya bumi? Sebab nggak mungkin ada langit, ada bumi beserta isinya tanpa ada yang membuat. Itu kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kembali yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi makanya pantas kalau jawabannya adanya Allah, adanya langit dan bumi, karena Allah yang menciptakan. Ini di sini kata musannif wa mastamalat alaihi lil ukul. Dan apa yang meliputi di atas langit dan bumi lil ukul, menurut akal, logika kita, istilahnya bisakah menerima sampai saat ini bahwa adanya langit dan bumi, di situ ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini siapa? Itulah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan antara hidup dan mati, menguji kalian semua siapakah di antara kalian yang berbuat baik. Nah, ini yang menjadikan di situ adalah kembali kepada Allah. Nah, ini itulah bicara dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, bahwasanya pernyataan kita udah termasuk kategori pembuktian adanya Allah, langit dan bumi. Apa sampai di situ? Kita berpikir kembali. Wa ma stamalat alaihi minasyamsi wal qamari wan nujum. Juga bahwa kita bisa mengenal Allah yang menciptakan seluruh yang meliputi apa yang ada, minasyamsi wal qamar wan nujum, baik itu bulan, yaitu dan matahari, wan nujum dan bintang-bintang, wal ardi dan tanah, wa ma stamalat alaihi minal ma'ad wal asjar, termasuk apa saja yang ada di perut bumi, benda-benda yang terpendam di dalam bumi, bahkan termasuk wal asjar, berbagai macam pohon.
Ini pun sebagai bukti yang akurat, yang menurut akal silahkan pikirkan. Bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan antara bulan dan matahari. Walaupun di saat terjadinya gerhana bulan dan matahari, konon menurut ilmu pengetahuan alam, akibat terjadinya gesekan antara bulan dan itu menurut pengetahuan alam. Tapi menurut agama apakah seperti itu? Tidak. Karena hal ini muncul terjadinya gerhana di saat putra baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim, itu beliau meninggal dunia ketika usia 8 bulan berkat pernikahan hadiah dari Raja Ethiopia kepada Nabi, kemudian dinikahi, lahirlah Ibrahim. Begitu 8 bulan meninggal, terjadi gerhana. Diekspos oleh orang-orang kafir dan munafik. Ini gara-gara gerhana terjadi, putra Muhammad yang mati. Itu sampai segitunya mereka, karena sentimennya dengan Nabi, karena mereka bencinya dengan Nabi, diekspos terjadinya gerhana gara-gara anak Nabi meninggal. Nah, makanya sampai sekarang bicara sentimental, bicara orang dengki hasud gak akan habis sampai hari kiamat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah, diitsu sampai sedemikian rupa, apalagi calon wapres, calon presiden, wakil presiden pun selalu diapain? Masya Allah, coba bayangkan, kan lagi viral sekarang nih. Makanya saya mengajak kepada jamaah jangan salah pilih. Ya, ini ke depan menentukan nasib rakyat, apakah lebih buruk atau lebih baik. Tergantung pilihan Anda. Ada bang Anda sekarang? Itu kan, tergantung pilihan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsanya sendiri yang mau merubah. Ini contoh ya. Makanya saya sering mengklik walaupun gak punya HP tentang debat-debat Anies, termasuk di anggota para dewan, anggota DPR ya, ini baik DPD dan seterusnya, termasuk di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Ini contoh. Jadi kembali, nah itu begitu juga baginda Rasulullah. Ini terjadinya gerhana diekspos oleh orang kafir, orang munafik, gara-gara matinya putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Di saat sampai hal ini berita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ceritakan, ini min ayatina. Terjadinya gerhana bulan maupun matahari, saudara-saudara, bukan disebabkan karena lahir dan matinya seseorang, bukan. Tapi ini pertunjukan kebesaran Allah, bahwa Allah mampu menjadikan gerhana. Coba di saat terjadinya gerhana, kira-kira suasana kayak apa? Ingat mati enggak? Ingat kiamat enggak? Apalagi dulu yang terjadi pernah gerhana sedunia. Pernah enggak? Waktu saya masih kecil ya, waktu saya masih kecil sampai dilarang nggak boleh lihat langsung matahari sebab bisa jadi buta. Kalau mau lihat melalui bak air gitu kan, dulu saya masih ingat ya. Ini kembali, jadi Rasulullah mengatakan bukan kena sebab mati hidupnya seorang, bukan, ini kebesaran Allah ya. Tapi mereka orang-orang kafir tetap istilahnya mengekspos, saking bencinya kepada Rasulullah, seakan-akan mereka seluruh yang ada di Arab sana kebencian semakin menjadi kepada Rasulullah gara-gara anaknya mati, terjadi gerhana. Logikanya adalah bisa nggak diterima?
Waktu itu belum ada alat komunikasi alias HP. Udah ada HP belum? Dikira komunikasi Allah pada Muhammad, ya Rasulullah, akan terjadi gerhana, tapi dengan syarat anak kamu harus mati. Ada istilah begitu nggak? Nggak ada kan? Nah ini jadi kembali secara akal pun kita nggak bisa nerima bahwa terjadinya gesekan antara bulan dan matahari. Ini hayhata, jauh sekali. Kedudukan antara bulan dengan matahari berapa mil jaraknya. Tapi ternyata ilmu pengetahuan alam waktu saya SD itu, kata guru, terjadinya gerhana akibat gesekan matahari dan bulan. Menurut akal? Menurut akal? Benar gak? Benar gak? Enggak kan? Kenapa enggak benar? Ya silakan aja ukur deh. Kalau seandainya kita bisa ngukur tuh jarak matahari dengan bulan, kira-kira tinggian mana? Tinggian mana? Udah pernah ngukur? Boro-boro kita ngukur, sampai juga nggak bakalan untuk ke matahari dan bulan. Nah ini kembali, menurut akal itu memang nggak bisa diterima. Tapi jawabannya bukan akal. Apa? Sebagaimana ketika Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, orang kafir terutama pamannya Nabi bertanya-tanya tentang masalah Isra Mi'raj, nggak mungkin terjadi. Masa Nabi semalam ada di samping Ka'bah, kok pagi-pagi udah ada lagi? Ini Muhammad naik apa ke sana? Ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Mustawan, sampai ke Rob-Rob, sampai dialog dengan Allah. Ini jangan-jangan Muhammad mulai apa? Coba bayangin. Jangan-jangan mulai stres deh ini. Mulai gila ini. Kenapa? Itu cerita nggak masuk akal. Ini orang-orang kafir Quraisy berpikirnya pakai akal. Tapi karena mereka nggak percaya kepada Allah, ini adalah bentuk kekuasaan Allah, bisa memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu saya ke Masjidil Aqsa, itu ada batu. Di saat Rasulullah mau naiki buruknya, bahkan Masjid Buruknya ada posisi di sebelah kanan, kurang lebih turun ke bawah itu 1000 meter. Ada Masjid Buruk, tempat mengikat buruk. Saya sempat sama Umi itu foto berdua di tempat mengikatnya buruk. Itu ada satu batu, Rasulullah ketika berpijak dari situ naik buruk langsung istilahnya ke angkasa sana. Ini akal nggak bisa nerima, karena buruk ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Itu pun kalau dalam kitab diceritakan ini nasi buruk memang yang dianggap oleh mereka hina, tapi ternyata dimuliakan oleh Allah, bisa dinaiki oleh manusia yang mulia. Ceritanya panjang lah kalau dalam kitab. Tapi kesimpulannya tadi, begitu Rasulullah berpijak ke batu, itu ada batunya dekat batu terapung. Karena batu terapung ini tempat Rasulullah dengan para malaikat sholat berjamaah pada waktu itu. Saya pun sempat sholat di situ, dan istirahatnya Rasulullah ada sebesar mimbar ini. Saya pun sempat ketiduran di situ. Sampai hijab saya ketinggalan dari mu'alim. Ya. Nah begitu saya bangun, loh mana hijab saya nih? Penasaran, jam 2 malam saya datang lagi ke Masjidil Aqsa, ternyata hilang. Ada perempuan, saya tanya, kalau bahasa kita, Anda menemukan sesuatu nggak di tempat ini? Dia bilang lah, tidak kan. Ya udah, berarti ini ada yang mau hijab dari mu'alim. Ini contoh. Ya, nah ini kembali tadi. Dari situ Rasulullah berpijak, langsung terbang. Sebelum subuh Nabi udah datang lagi. Akal mereka nggak sampai. Kenapa? Nggak mungkin ada kendaraan, tapi mereka nggak tahu kendaraan yang dipakai oleh Nabi buruk yang tidak pernah dilihat oleh. Nah, inilah itu sama dengan terjadinya gerhana. Logika nggak bisa nerima, tapi kebesaran Allah pasti akan terjadi. Kehendak Allah pasti itu yang terbaik dan pasti terjadi. Jadi untuk kondisi sekarang ini,
Kalau kita terjadi sesuatu, jangan berpikir dengan akal saja, tapi ada yang lebih berperan dalam tubuh kita yang abstrak, yang tidak tampak. Apa itu? Apa? Hati kita. Pikiran itu. Kalau akal kan bentuknya yang konkret, yang bisa dilihat oleh mata, jelas, itu namanya menurut akal, iya. Tapi suatu hal yang abstrak yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, bukan jawabannya pakai akal, tapi bicara dengan keimanan. Inilah termasuk sahabat yang percaya Nabi diisra mi'rajkan. Lebih dari itu pun sahabat percaya, sebab bukan pakai akal, tapi percaya dengan iman. Nah, ini zaman sekarang juga sama nih. Ya. Suatu hal yang enggak mustahil bagi Allah, hendak menjadikan sesuatu. Kecuali ini pemilihan suara. Bisa disulap, tiba-tiba udah ada coblosan di dalam kotak. Nah, bisa enggak terjadi? Bisa enggak terjadi? Nah, kalau itu pakai bim salabim deh. Itu kan. Kenapa? Menurut akal bisa diterima. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Kalau buatan Allah bisa nggak diterima? Nggak bisa. Jawabannya ada di mana? Ada di iman. Itu contohnya. Jadi makanya kembali nih kepada kita sebagai umat Rasulullah, cobalah berpikir, jangan sekedar pakai akal. Lebih jauh daripada itu hendaklah kita kondisikan pikiran kita, konsentrasi kita jatuh kepada kepercayaan, keimanan kepada Allah. Udah. Ya, kan orang sekarang bicara tentang real, kenyataan. Itu nggak bisa. Kebesaran Allah tidak semuanya masuk akal, tapi jawabannya cukup dengan iman, bukan dengan akal. Contoh, adanya surga, adanya neraka. Menurut akal, ngapain Allah jadiin surga neraka? Lah orangnya belum pada mati. Kiamat belum terjadi, kenapa surga neraka? Kan mubazir. Kata siapa nih? Kata si akal. Tapi kalau bicara tentang allazi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu yakni Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada lagi keraguan bagi mereka yang bertakwa, karena sebagai petunjuk. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang percaya kepada hal yang gaib, termasuk surga dan gaib, bukan? Nah, kalau Allah pertunjukan surga bisa dilihat oleh mata, kira-kira orang sekarang banyak nggak yang mau gosip, yang jadi provokator, yang berbuat zalim, yang korupsi, yang main judi, yang minuman, yang berzina? Ada nggak kira? Nggak akan ada, karena udah melihat surga. Tapi kalau saatnya begitu juga Allah tunjukkan neraka saat sekarang, orang pada tobat nggak kira? Pada tobat nggak? Itu kan suatu hal yang gaib menurut akal. Nah, ada di antara satu aliran nggak percaya adanya surga dan neraka, makanya kehidupan mereka brutal, nggak ada rasa hati peri kemanusiaan. Kenapa? Karena mereka nggak percaya adanya surga dan neraka menurut akal mereka. Tapi menurut agama itu suatu hal yang gaib yang tidak mungkin bisa terpikir oleh akal. Makanya tadi kalau Allah tunjukkan sekarang ada surga neraka, saudara-saudara lihat tuh surga, umpamanya adanya di negara anu, semua pasti orang akan sampai ke negara tersebut karena pengen lihat. Setelah lihat mungkin nggak mau pulang lagi kan. Itu kan. Ini contoh. Jadi kembali itu suatu hal yang gaib yang logika nggak bisa nerima. Tapi dengan percayanya tidak ada keraguan dalam Al-Quran, itu termasuk hal yang gaib. Boleh tiada tapi wajib percaya. Gak percaya ya mati aja dulu. Kalau gak percaya adanya surga, ada neraka, silakan mati. Ya, nanti kita ketemu. Mungkin sekelompok ada yang di surga, teman kita ada yang di neraka. Mungkin ada yang oposisi, surga enggak, neraka
Enggak, adanya di mana? Di Jabal Araf. Itu kan, Jabal Araf ini tempat penampungan preman-preman akhirat. Tuh kata mu'alim, keren gak? Preman akhirat ternyata ada juga. Bukan di dunia aja ada preman, di akhirat juga ada preman. Kalau preman dunia jelas, ya mereka yang selalu membuat keresahan di masyarakat, yang selalu membuat ulah hal yang negatif, itu namanya preman dunia. Gitu kan? Kerjanya preman gitu kan? Minta sana minta sini kerjanya kagak. Jika dia seorang pemimpin gak peduli, yang penting gue pemimpin. Nah, ayo mintain semua tuh. Ya Allah, umpamanya ini dari tingkatan RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan umpamanya gitu kan. Karena selagi berkuasa kan gitu. Ini kembali pada kita. Itu nggak bisa seperti itu kita lakukan. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi untuk mengenal ini pada kebesaran Allah, membuktikan dengan berbagai macam hal yang sudah bisa dilihat menurut akal secara benar dan real. Contoh tadi seperti adanya bulan. Bagaimana suasana bulan ketika tanggal 14, bulan purnama begitu indahnya. Makanya saya waktu di Cirebon maupun di Banten tuh, kalau tanggal 14 aja kita naik kereta gerbong jarah ke makam Syarif Hidayatullah maupun Sultan Hasanuddin. Karena suasana kalau di kampung kan, apalagi dekat pegunungan, subhanallah, bulan purnama kayak apa indah. Ya udah, saya naik kereta gerbong sama teman-teman. Karena kereta itu udah nggak ada. Kecuali kereta barang gitu kan. Ya udah. Ya, nah ini kembali contoh tadi. Jadi suasana yang seperti itu bulan, matahari Allah tunjukkan, dan serta bintang-bintang yang ada, termasuk apa yang tertanam di perut bumi. Seperti apa? Seperti apa? Yang ada dalam bumi, pertambangan. Iya kan? Masya Allah. Coba ada berapa macam pertambangan yang terpendam di dalam bumi. Coba kalau Allah bukan yang kuasa, kira-kira bisa enggak memendam barang yang ada di perut bumi? Enggak sedikit, tapi betapa banyaknya, termasuk diambleskannya harta si Korun. Sampai sekarang dicari orang. Ada teman saya di sana katanya ada harta Korun. Ya kita harus menggali, kita harus begini segala macam, menyuguh segala macam. Mas, akal nggak bisa nerima. Itu Korun hidupnya bukan di Indonesia, tapi di mana? Di Mesir gitu kan? Ini enggak, terayu. Ini banyak nih orang. Katanya ada harta Korun di sana. Yuk saya antar, yuk kita kunjungi dia segala macam. Mimpi di atas bumi ada istilahnya emas-emas yang masih bentuk batangan sekian peti. Nih kalau kita terpengaruh dengan orang seperti ini, siap-siap usaha jadi bangkrut, banyak duit jadi. Ada yang tanya sama saya, jangan Anda ikuti apa yang dia mau, karena itu merupakan modus cari duit, gitu kan? Wah, orang yang nggak tanya, nggak ngerti, mau nggak diajak mencari harta Korun? Pasti mau, apalagi masih bentuk batangan berpeti-peti. Nah, kalau langsung nafsu ikut berangkat, tahu-tahu, wah adanya daerah sana, malah nyebrang kali melalui perahu segala macam. Itu jangan dipercaya. Karena Korun bukan hidup di Bogor, bukan hidup di Medan, bukan hidup di tapi di mana? Sebab waktu saya ke Mesir, masuk museum si Korun, ada peti yang sedang diperbaiki dari emas. Ini kan museum Korun, itu semua peti-peti dari emas. Sehingga pantas kalau riwayat kuncinya harta Korun nggak bisa terangkat 40 orang. Saking apanya nih? Coba begitu saya masuk ke museum Korun, saya tanya,
Ini gimana ceritanya menjaga museum yang begitu banyaknya emas peti, bukan peti emas ya, peti emas atau kemas peti. Kalau Tanjung Priuk apa namanya? Peti kemas. Itu kan saya masuk dengan Umi, dengan beberapa orang masuk, ada yang sedang diperbaiki. Itu ternyata untuk menjaga harta korun yang merupakan bukan apa ini imitasi atau asli, sebab yang aslinya udah semua dikubur oleh Allah, ditanam ke dalam perut bumi. Saya nggak nerima kalau ini memang peninggalan korun. Lah waktu itu, waktu korun istilahnya masa kejayaannya itu bumi oleh Allah dibalik. Begitu dibalik oleh bumi oleh Allah dengan kebesarannya, harta dan seluruh pasukan korun kemudian dikembalikan, ditutup, sehingga sampai sekarang belum ketemu kalaupun orang cari harta korun adanya di mana. Sampai saya masuk di Qatar. Ini Qatar kan keajaiban dunia, kiri kanan gunung semua. Ada kurang lebih perjalanan 5 km. Saya waktu itu berjalan dengan ibu-ibu 2 orang sama Umi berempat. Orang lain orang kaya nyewa delman, nyewa motor. Saya jalan kaki. Ya udah, pengalaman ya. Nah, konon katanya di ujung Patra itu ada sebuah gedung. Konon katanya itu penyimpanan dokumentasi si korun. Nah, kalau ingin Bapak pengen cari harta si korun, kunci gedung buka dulu. Baru di sana ada baru di sana ada dokumentasi bahwa harta korun adanya di. Tapi bisa buka nggak kira-kira? Gitu kan, Masya Allah, ini luar biasa ya. Makanya tahadus binimah saya ke berbagai macam negara hanya untuk melakukan satu penelitian berdasarkan pengalaman dan logika. Kita enggak sembarangan cuma hanya jalan-jalan, enggak. Kalau saya kan ingin tahu istilahnya sampai di mana ya, di negara Yaman, kayak di Turki, di Istanbul dan sebagainya. Itu dengan tujuan apa? Bukan hanya kata Allah, apalah yang zuruna ila apalah yang zuruna. Apakah kamu enggak apalam yasiru fil ardi payang zuru pakai bakana akibatul mukadzibin. Apakah kamu enggak berjalan di permukaan bumi, lihat sana lihat sini. Itu tujuan jalan-jalan, bukan sekedar refreshing, selfie-selfian, foto sana foto sini. Makanya kalau Bapak datang ke rumah saya pengen lihat foto saya, nggak akan ada, malah adanya di Pak John. Saya nggak punya dokumentasi foto kemana-mana. Begitu diklik, dilihat komputer Pak John, ya Allah, ini Ustaz di mana adanya nih? Di Banjarmasin. Astagfirullah, saya nggak nyimpan, tapi ada di komputer Pak John. Bayangin, ini di mana nih? Ini kayaknya di Jabal Uhud waktu saya berdiri ini. Ya Allah, coba saya nggak punya dokumentasi, tapi Pak John nyimpan. Tahu dari mana tuh? Saya juga nggak tahu. Ya, ini contoh. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya lagi waktu di Jara di Guru Sikumpul, Abdul Ghani ya, Al-Banjari, Al-Irsyad Al-Banjari. Itu satu malam saya jarak ke sana sini, dari mulai habis maghrib sampai jam 3 menjelang subuh baru selesai. Itu khusus di Kalimantan Selatan, Samarinda. Kurang lebih dari makam Sikumpul ini ke Samarinda itu kalau pakai mobil 1 jam perjalanan. Ini kembali pada kita. Jadi kalau kita hanya sekedar ruang lingkup antara Kemayoran Senen, kira-kira wawasan kita gimana? Apa yang dilihat? Dari sini ke Senen apa yang dilihat? Mikrolet, Bajaj, Mobet, Gojek. Coba Bapak silakan jalan ke berbagai macam negara. Subhanallah, luar biasa. Itu suatu pembuktian kebesaran Allah yang saya lihat dari berbagai macam sekian puluh negara ternyata berbeda
beda. Itu kembali karena musannif mengatakan bahwa kita bisa melihat pembuktian Allah adanya matahari, bulan, bintang, berbagai macam pohon-pohonan, berbagai macam benda yang tertanam di perut bumi, berbagai macam istilahnya ikan-ikan yang ada di laut maupun di empang ataupun di kali atau di sungai. Coba ini kembali ya. Ini min anwa'il hayawanat, berbagai macam bentuk binatang. Tiap hari apa tuh di TV di luar negeri menayangkan tentang binatang-binatang laut. Tiap hari apa? Suka nonton nggak? Coba kayak apa bentuk ikan-ikan? Masya Allah. Saya waktu di Dubai aja melihat akuarium terbesar di dunia, kita merasa kagum. Subhanallah, ini ikan pari kayak begini, ikan kayak begini. Kok gede-gede banget dibandingkan dengan diri saya jadian ikan. Coba, itu di Dubai. Iya kan? Masya Allah, luar biasa. Gimana kalau kita masuk ke dalam laut? Kira ikannya kayak apa lagi? Itu baru akuarium terbesar di dunia, adanya di mall internasional yang terbesar di dunia di Dubai. Semua adanya di Dubai. Coba, gak percaya silakan jalan ke Dubai. Tapi ajak saya ya. Gitu kan? Subhanallah. Itu baru akuarium dunia terbesar ya. Bagaimana kalau dalam laut kita nyelam ke sana? Masya Allah, luar biasa. Ini ikan, jadi hayawanat yang ada di permukaan bumi, yang ada di udara maupun di dalam lautan, air, semuanya itu luar biasa. Sekarang bagaimana untuk menanggapi respon dengan kebesaran Allah berdasarkan akal maupun keimanan. Itu yang perlu kita miliki. Jadi perpaduan antara akal dengan iman ini nggak bisa dipisah. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat adanya di tubuh yang sehat. Jika tubuh sehat, terkadang akal atau akal sehat tubuhnya sakit. Yang banyak sekarang yang mana? Yang banyak yang mana? Akal yang sehat ada di tubuh yang sehat, yang kuat. Nah, zaman sekarang yang lebih banyak orang akal yang sehat tapi tubuhnya yang sakit, atau tubuhnya yang sehat tapi akalnya yang banyak yang mana? Siap-siap aja nanti pencalonan selesai banyak yang itu kan. Ini saya ajak berpikir sejenak untuk ke depan tanggal 14 dalam pemilihan umum demokrasi negara Indonesia. Makanya saya harapkan jangan gegabah dalam memilih. Itu aja berdasarkan ijtima ulama Indonesia. Inilah hadirin waktu Israk Jualah yang memisahkan kita. Ya sebetulnya saya nggak lama mau ngajar, tapi namanya udah ngajar, udah bicara, suka lupa diri. Ya benar, rasa sampai rumah sih paling menggigil. Kemarin jemput saya dari Serpong, dia bilang, Umi, Dra, waktu ngajar Ustadz kayak apa? Iya, orang mana tahu Ustadz lagi sakit. Coba kalau sampai rumah nggak menggigil, tinggal kita repot kenapa urut sana urut sini. Nah itu kelihatannya sehat gitu kan, sampai rumah itulah nasib. Inilah mudah-mudahan Allah memberkahkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang, dan apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga akal dan iman kita menyatu, sehingga kita yakin percaya bahwa Allah adalah ada. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.